Kamera roll. Audio roll. Ya, betul, kita balik lagi di Capsule. Seru. Kerja kagak digaji, ikut syuting bareng Dwi Sasono. Ini bintang tamu yang sangat keren. Beri tepuk tangan buat Panji Pragiwaksono. Set. Heading. Pemain. Biar. Mas Panji. Nah, ini. Tepuk tangan untuk Mas Panji Pragiwaksono. Ini Mas Panji ini adalah salah satu bintang tamu yang ngapain sih harus Iya, nggak apa-apa. Ini salah satu bintang tamu yang satu doang yang request ya waktu itu ya. Bukan request, dia malah pengen berkontribusi, bukan request. Kalau request itu kayak gue mau dong mohon-mohon gitu loh. Kalau ini enggak kayak gue bisa ke capture gak? Wih bisa banget. Bisa banget. Iya. Karena ini tayangnya bertepatan dengan ulang tahun dari Panji Pragiwaksono. Pak Mas Panji ulang tahun di 18 Juni. Betul sekali. Maka dari itu ada hashtag balas di 18. Betul sekali. Wah, kenapa harus ada 18 Mas Panji? Kan itu tanggal lahir saya. Kan kita udah bahas. Kenapa harus ada tanggal 18? Gimana Anda maksudnya? Masih ada itu gak sih Mas, kuis-kuis setiap tanggal 18? Masih kemarin lupa pas deh, kemarin tuh gue lupa. Tapi selalu ada kuis bahas 18 tuh. Pas lu tour udah ada tuh. Ada terus. Selalu ada. 2010. Mungkin sebelum itu lagi. Pokoknya zamannya gue udah mulai nge-tweet berbayar lah. Tweet itu berbayar itu. Udah dari mungkin 2009 sekitar 2009. Twitternya kan 2009 Mas Panji. Aku mulai 2008. 2008? April 2008 aku nge-tweet. Keren, ngapain sih? Aku juga bingung. tapi gue inget tweet pertama gue. Apa? Sedang siaran provokatif proaktif. Oh, yang 2008. Di Hard Rock FM dulu. Oh, Hard Rock FM. Hard Rock FM, masih radio. Oh, bukan yang Metro. Bukan, belum. Karena orang-orang udah pada mulai, sensasi gua memulai Twitter saat itu tuh persis kayak sensasi gua misalnya mulai TikTok. Orang udah pada punya TikTok, ya mungkin gua punya juga deh gitu. Terus udah gitu, nyobain pertama kali kagok gitu-gitu. Dan salah satu orang pertama yang main Twitter kan karena tuh terlihat dari username-nya. Iya. Itu tuh masih nama panggilan. Nama panggilan. Panji. PANDJI. Bener, Iya. tanpa ada Panji underscore Ya. 18 Ya. underscore Panji. Iya. Atau ada Panji. Ada. Panji underscore P gitu ada. Ya, Kayaknya Pragiwaksono. Tapi Instagram kenapa nggak Panji juga Mas Panji? Karena tadinya males, tapi Nggak mau. dipaksa. Iya. Terus ada yang udah ngambil Panji, terus gitu. Oh, ada yang ngambil Panji Pragiwaksono nyambung. Ada gue bilang gue bikin Panji.Pragiwaksono. Karena sebenarnya ketakutan gue adalah karena gue nggak main, ada yang bikin akun berpura-pura jadi gue. TikTok juga sama. Pokoknya semua akhirnya ya udahlah kita punya aja dulu daripada diambil orang gitu. Mas Panji punya TikTok juga? Ini tuh acara siapa sih kok dia banyak nanya? Memang dia harus yang banyak nanya. Iya, dia kan cuma saya numpang platformnya dia. Saya cuma ambil nyediain channel. AdSense doang. Jadi ibaratnya saya ini Alfamart, Iya. dia yang piscok. Oh iya benar. Iya saya tahu. Sama ini ya, tahuku. Nah, itu. Tahu gua ada. Mas Panji tahu nggak di Jogja itu ada jualan tahu depan Indomaret, Alfamart. Iya. Tahu pedas nih Mas Panji. Iya. Namanya Kuc Ho Tahu. Bagus. Bagus kan? Bagus sekali. Sama ada Sama apa lagi, Les? penjual kroffel namanya Kroffeloka. Sama satu lagi ada kan? Satu lagi ada. Apa? Di Jogja itu ada rumah makan Padang, Hah? tapi yang jual orang Cilacap. Loh kok gitu? Namanya Minang Maning. Sama yang kue bolu. Kue bolu nggak ada. Kalau jual lah kalau Belum nggak ada. bikin. Belum bikin. Mungkin ada yang mau bikin usaha kue bolu di Jogja namanya Mama Bolu-Bolu ya. Lucu banget. Mama bolu. Setiap nawarin ini Mama bolu-bolu. Gitu. Kembali ke pertanyaan. Nah, ini kan sekarang Mas Panji ini sudah di NYC. Ya. Udah berapa setahun nih Mas? Setahun setengah. Setengah. Berarti bolak-balik Mas. Sejak September sebenarnya nggak bolak-balik, kecuali pas tour. Tapi sebelumnya masih bolak-balik karena anak dan istri masih di Jakarta. September anak dan istri ikut pindah, ya udah menetap di situ terus. Kecuali kalau ada kerjaan.
Ini dalam rangka kerja. Ini dalam rangka mempromosikan karya, nyari cangkulan, mengurus perusahaan. Betul. Gitu. Kalau nggak diurus kan berantakan. Iya. perusahaannya. Dan juga ini mau bukan promo apa ngebahas ini nih. Betul. Buku pecahkan NYC. Kan udah ada tuh Mas yang pertama tuh pecahkan. Ya. Bedanya apa Mas? Kalau pecahkan yang itu buku teori, kalau ini tuh buku cerita. Cerita tentang perjuangan gue di New York, tapi harapannya dari kisahnya orang jadi belajar stand up, orang jadi pengen berniatkan diri jadi komika, atau orang jadi ada bayangan kayak gimana sih perjuangan gue di New York seperti apa. Karena kan cuma satu orang Indonesia di New York yang jadi stand up comedian gitu, dan itu rasanya aneh banget. Dan gue berharap orang baca buku ini lama-lama berpikir kayaknya gue pindah juga deh ke New York. Karena gambaran bahwa ke New York itu gimana banget dicoba untuk dirobohkan sama gue. Nggak mesti bahasa Inggris bagus-bagus banget, gitu-gitulah. Tapi kan skena stand up comedy itu banyak tuh Mas di Amerika sana ya. Kenapa akhirnya memilih Ke New York? New York. Karena New York ground zero-nya, lahirnya kan di situ. Keseniannya memang lahirnya di New York, comedy club-nya paling banyak di New York. Bahkan comedy club pertama ada di New York. Jagoan-jagoannya di situ, Chris Rock, Louis C.K. tinggalnya di situ, Hasan Minhaj tinggal di situ, Trevor Noah tinggalnya di situ. Pengennya berjuang dengan orang-orang tersebut gitu. Tinggal satu kota dengan orang tersebut, merasakan kehidupan di situ. Pantesan ini NYC emang C-nya emang komedi ya? Iya. Emang pusatnya ya? Iya. Komedi ternyata Iya. C-nya ya. C-nya Bukan, komedi. C-nya City dong harusnya, Iya. bukan comedy. Kalau NYC Sebenarnya C-nya caur sih, karena karena itu kota caur banget itu. Kalau di Caur Indo, sekali. kalau di Indonesia kayak mana sih kota New York nih? Kayak tendean. Kayak daerah Penuh, tendean. rame, bau, berasap, katanya pesing Mas. bau pesing. Bau pesing dan bau ganja bercampur jadi satu. Wah enak. Nggak enak dong. Nggak enak, karena kita lagi jalan-jalan gandeng anak nanya, wangi apa nih? Ganja. Oh seperti ini wangi ganja, kan saya khawatir ya. Nanti suka juga mereka. Nggak apa-apa juga sih. Suka juga? Hah? Suka juga maksudnya? Memang? Apa maksudnya suka juga? Sampean, ini yang ngomong sampean. Saya dengar dari situ. Nggak mungkin. Saya Nggak dengar. mungkin nanti. Tadi Pak Adis dengarnya dari arah sini kan? Iya. Dari sini. Iya, nggak mungkin. Memang terlalu kenceng anginnya nih. Iya, Anginnya kenceng. iya. Los. Anginnya Kan sampean keluar dari mulut sampean sendiri. Itu nanti di TikTok sudah di-upload Bohong satu. ini fitnah nih. Anak stand up ini banyak fitnahnya tuh, kayak Mamat Abdur segala macam. Fitnah ini. Ternyata Panji selama ini benar. Materi-materinya. Detik-detik akhirnya Panji mengaku. Ketemu udah 7 video. Bener. Bener, nanti dipotong itu. Buat re-uploader silakan dipotong aja ya. Tapi coba pisahkan kami. Jangan dibawa. Berarti yang tinggal di New York tuh Mas Panji, Mbak Mila, Dipo, Shira sama Indra Cahya juga ini ya. Indra Cahya enggak, Mas? Indra Cahya. Indra Cahya enggak? Oh enggak. Indra Jaya di sini. Oh, di Dia di sini. sini. Dia membantu gua menulis. Oh, membantu menulis. Kirain. Kirain Indra Cahya juga. Tapi demi Tuhan gua pernah ketemu sama Uber Food namanya Indra Cahya. Bener. Pas gue lihat, ini nggak mungkin nggak orang Indonesia nih. Gue tungguin. Ternyata bener orang Indonesia. Tapi diajak ngomong Indonesia kagok. Mungkin udah lama banget kali ya. Ditungguin sama gue sama Dipo di depan rumah. Bentar lagi datang. Pas dia datang gitu, Panji kata dia. I'm Panji. Thank you very much. Indra Cahya, right? Are you Indonesian? Yes gitu. Terus pergi. Ya, kagak ada akrab-akrabnya banget orang Indonesia. Yes doang dia. Lah, iya serius. Iya bener serius. Karena Mungkin nama standar ya, Indra Cahya itu kan nama standar. Enggak, cuma mereka berdua kok. Iya. Nama Indra Soalnya Cahya. Indra Cahya cuma dua orang ini, Cok. cuman- Uber Food itu sama Indra Cahyamu ini. Iya, Indra Cahyamu. Indra Cahyamu. Kepemilikan. Ya kan sampean karyawan. Karyawan. Sampean kan pemilih. Iya, Ya iya. kan Owner, karyawan. owner. Kamu kan juga akrab sama Comika Media. Iya. Sering dibahas. Iya. Terima kasih Comika Media. Iya. Walaupun ngawur kadang-kadang sampean. Kasih beban terus. Iya kadang ya gitu. Kasih beban. Comika Media. Maunya ngangkat-ngangkat yang udah ada nama emang kurang ajar Comika Media. Harusnya Kokong tuh Iya. diangkat. Gaul. Ada juga. Ada juga. Tapi kan Comika Kokong Media- ini diangkat karena baru dipecat sama Marcel. Dipecat. Jadi Marcel udah kehilangan 7 pegawai. nggak perlu detail deh kayaknya. Kayak Iya, dia iya. kemana pun selalu kena pecat ya dia kelihatannya ya. Oh enggak, di stand up Indo waktu itu dia mengundurkan diri Oh. untuk mendapat tempat yang lebih baik di Iya. tempatnya Marcel. Iya. Ternyata baiknya hanya 1 tahun. Iya. Ayo di sini Habis lagi. itu kadaluarsa. Ayo di sini lagi. Nggak apa-apa Kong, sabar Kong ya.
Udah segitu doang. Segitu doang. Sangkain ada patahnya. Enggak. Sabar. Ntar juga dipecat lagi kok. Itu. Enggak, di sini Koko milihnya freelance. Oh, freelance. Jadi kalau udahan bukan dipecat. Ya emang udahan aja. Sama aja. Udah bosen. Sama aja. Mas Panji ini Mas Panji yang nulis sama Indra Cahaya. Betul sekali. Kertas yang dipakai apa nih, Mas? Mas, nggak perlu. Saya Ini nggak kan ngerti. capsir, bukan cetak sablon. Oh iya, capsir ini, Mas, capsir ini cocok banget ya sama Mas Panji. Kita emang sengaja pengen ngobrol sama orang-orang kita anggap tuh capsir banget, respect lah. Respect, kita. iya. Kembali ke respect. Iya. Tadi mau pakai respect nggak bisa karena dipakai sama Rispo buat di vape-nya. Buat liquid vapor. Berarti Rispo nggak respect. Kita nggak respect sama Rispo. Rispo tuh ada ramuan papanannya lah dia. Iya. tuh. Istilah umum didaftarkan sebagai merek. Benar. Oh iya, betul. Emang udah nggak Respect, berkah ya. hidup lo Rispo, nggak berkah. Respect ya. Respect, capsir. Kita capsir banget sama Mas Panji selain jadi founder juga Iya. ini nih selalu menginspirasi orang-orang untuk memakai baju biru. Dan foto punggung ya. Dan foto punggung. Mas Panji selalu bukan Influence. terpesona, selalu pengen terlihat dari Terkesima. punggungnya. Iya. Foto-fotomu selalu dari belakang panggung gitu-gitu. Loh, kok kamu tahu? Tahu, aku mengikutimu sejak 2011. Iya. Juli, Iya, sampai dengan Agustus. Satu bulan saja. Satu bulan saja. Satu bulan saja. Satu bulan. Satu Cukup. bulan saja. Kita mengidolai seseorang tuh jangan terlalu banyak. Betul Iya sekali. kan? Kalau dipikir-pikir toh 30 hari juga banyak. Itu 30 loh. Udah cukup. Harinya 30. Udah cukup untuk mengenal karya-karyamu selain buku, selain stand up dan Foto juga, dari belakang. dan foto dari belakang dan juga saya adalah orang yang hafal ref lagu Melayu. Coba. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya dan minum-minum jamu. Jangan pernah malu jadi bangsa Melayu, karena itu semua kekayaan bangsamu. Hampir. Aduh, salah. Jangan pernah malu punya darah Melayu. Punya darah Karena Melayu. itu kekayaan milik bangsamu. Bangsamu. Kalau nggak salah lu juga hafal lagunya Gamila yang masih hujan. Masih hujan aku hafal. Jangan pergi dulu. Di luar masih hujan. Tapi kan emang gitu kan, kita tuh sebenarnya nggak boleh mengidolai orang lebih dari 30 hari. Kecuali Rasul. Wis, Ya, Rasul harus selamanya. Ini biar ada motivasi aja, Mas. Ada Oh, iya, pesan-pesan aja. iya. Masa ini cuma gini doang bahasannya? Enggak, tadi ada agama dikit. Iya. Nah, ada isinya. Yang penting podcast ini nggak cuma talk show ini nggak cuma hai ya. Nah, ada isinya kok, ada isinya. Tapi hihihaha. Dibalik aja. Kita ke pertanyaan Mas Aziz. Minum dulu kali ya? Minum. Penjaga, coba minum. Wahyu. Halo, selamat malam klien. Weh. Klien. Oke. Klien. Nih, karena Selamat malam klien. karena Mas Panji dari New York kan, ini air khusus nih. Air apa nih? Ini air putih biasa, cuma saya belinya di jembatan Brooklyn. Brooklyn, New York ya? New York. New York. Iya. Kan akur banget. Ya. Di jembatan Brooklyn. Terima kasih banyak. Ini kita vibe rasa pitch. Nggak ada yang nggak pernah ada. Ntar minuman lain nggak mau masuk acara ini. Ini air putih guys. Kalau nggak percaya nih. Percayalah orang kan kelihatan. Mas Panji ya? Ya, Mas Panji, tadi bedanya sama buku pecahan sebelumnya ini adalah pengalaman selama di New York. Ya, bukan selama. Dari kepikiran diperjuangkan, kejadian dijalankan. Keren, kepikiran, diperjuangkan, kejadian, Dijalankan. Nah itu berapa Kepikiran. lama mikir kata-kata kayak gitu Mas? Langsung. Langsung. Karena aku udah minum air. Wis. Ini air luar biasa sekali. Keren. Dan gitu Mas. Ini nanti brand-brand nggak pada mau masuk ini nanti. Masuk lah, masuk. Ini kan air putih normal, air putih selayaknya. Iya kan selalu sok bandel Panji nih. Tiba-tiba pengen ngerokok lah. Padahal dia salah satu founder Yayasan Pita Kuning. Bedanya buku ini sama pertama, tadi kan Iya. Kalau yang pertama kan teori sekali tuh, teoritis gitu. Membantu orang supaya dari joke pertama sampai ke job pertama. joke pertama. Kalau ini tuh emang bener-bener naratif gitu. Dimulai dari menjawab pertanyaan, salah satu pertanyaan terbesar, kenapa harus New York? Kenapa? Ya itu tadi gue sempat cerita. Bahkan gue bahas Selain sejarah kelahiran stand up-nya. Dari awal banget sampai sekarang sehingga orang bilang, oh pantesan. Kalau emang udah kayak gini sejarahnya, pantesan Panji milih New York. Habis itu apa yang Panji lakukan kemudian seperti
menyiapkan uang untuk punya tabungan. Ini sebenarnya ada paralelnya sama orang misalkan dari Pekanbaru mau merantau ke Jakarta gitu misalnya, atau dari mana lah gitu. Sebelum lu pindahkan, lu mendingan siapin uang dulu karena kan lu datang ke sebuah kota nggak tahu tuh bakal hidup atau nggak dari situ kan. Nah, terus segitu gue bahas tentang gimana caranya kita menggunakan komedi, kemampuan yang kita punya untuk nyiapin tabungan untuk berpindah itu tadi. Kemudian ngurus visa, sampai akhirnya pindah, sampai akhirnya berjuang sendirian, dan seterusnya. Sampai akhirnya mengamati, oh ini ternyata ada 2 lajur utama stand up di New York, semuanya dipelajarin lah sampai dengan akhir gitu. Berarti kalau pecahkan NYC ini untuk komika ya? Bukan untuk umum yang akan belajar komedi? Sebenarnya justru untuk umum yang sekedar pengen tahu kehidupannya Panji. Karena itu kan, jadi kan kayak novel gitu, kayak bercerita panjang, perjuangan seperti apa. Tapi di dalam buku tersebut ada pancingan yang membuat orang tertarik lebih banyak sama stand up. Sehingga mungkin jadi beli buku pecahkan.com, justru mundur gitu. Gara-gara baca buku ini, lucu juga ya kesenian ini, pengen belajar terus jadi beli buku pecahkan yang pertama itu. Oh, ini konsepnya kayak ini ya, kayak nonton YouTube ya. Jadi kan kalau di YouTube tuh suka ada endingnya di suggest video sebelumnya ya. Betul. Nah, ini juga di suggest buku sebelumnya. Emang keren banget kalau soal bisnis ya Mas Panji. Iya, pinter. Kan saya belajar dari Pak Haji. Saya kan junior Anda di IKJ. Jurusan apa kamu? Akuntansi negara. Nggak ada. Mas, IKJ itu swasta. Yang ada akuntansi swasta. Enggak negara. Enggak negara. Sampean kan ITB. Oh iya benar. Institut Teknologi Bantul ya? Mas, Bantul teknologinya apa? Oh, menganggap remeh orang Bantul. Nanya apa jawabannya? Harus cepet, jangan kasih ruang kosong. Iya. Jangan kasih. Di Ini Bantul bahaya itu, ini di bahaya. Bantul itu ada servis TV paling terkenal di daerah Bambang Lipuro. Oh iya? Ada daerah namanya Bambang Lipuro. Mas. Nama servisnya apa? Samsul TV. Samsul TV. Samsul TV. Samsul TV khusus servis TV LG, terutama LG apa? Terutama LG kayak apa gitu. nih? Di sebelahnya ada ini juga ada pedagang namanya Supri Lengo. Supri Lengo. Mas, Lengo itu ya. terlalu detail ya, nggak usah deh. Nggak usah. Bagus loh itu, Nggak bagus. usah, nggak penting, Iya, nggak iya. penting juga. Kan Itu biar theater of mind. Mas, jangan diikutin permainan dia, Mas. Jangan. Bahaya. Ini udah berpuluh-puluh episode kita. Belum, Deng. Orang jadi tahu semua detail-detail setiap tempat di daerah-daerah di Bambang Lipuro itu. Ya, Bambang Lipuro. Bambang Lipuro. Cocok untuk jadi nama band. Bambang Bener Lipuro. nggak? Bambang Lipuro. Bambang Lipuro, keren tuh. Bambang Lipuro. Iya. Ada di daerah Mas, nggak usah. Nggak usah. Terlalu detail. Lanjut. Panji Pragiwaksono sudah pulang pergi New York, Jakarta. Sampai ada yang nanya sama gue, Mas, si Panji itu mau jadi citizen sana ya? US. Lo niatnya gimana tuh, Mas? Di sana? Enggak. Tetap WNI. Karena- kan dapat green card kan bukan berarti jadi itu green warga card apa negara. Green card itu izin menetap tanpa harus ngurus visa-visa spesifik. Kan gua kan pakai visa O1, itu visa untuk bekerja sebagai seorang seniman di Amerika Serikat. Bisa diperpanjang, tapi ada juga pilihan untuk mendapatkan green card. Green card itu berarti lu udah boleh menetap, kita nggak akan nanya-nanya lagi gitu. Tapi ada masanya, ada durasinya. Untuk selamanya kalau udah dapat green card. Tapi untuk dapat green card salah satu syaratnya adalah orang yang meminta green card tidak boleh balik atau tidak boleh keluar dari Amerika Serikat selama 3 tahun. Nah itu agak-agak membingungkan juga tuh untuk gua tuh. Satu, gua butuh anak-anak gue untuk memastikan diri dia tidak ingin pulang ke Jakarta. Kedua, ini hal-hal yang terjadi di Indonesia ditinggal 3 tahun ini aman nggak gitu? Iya. Ya itu yang lagi dipikirin sih sebenarnya. Nah, berarti lu sekarang setiap pulang ngulang lagi dong? Ngulang lagi. Nggak, visa gua berlaku 3 tahun. Oh enggak, maksudnya kalau mau ngincar green card-nya, lu mesti, kan pulang nih ntar. Iya. Tunggu 3 tahun lagi. Iya. Tiba-tiba setahun pulang, ya angus. Ya tergantung kapan mulainya. Ketika kita mulai apply, dari situ nggak boleh balik selama 3 tahun. Oh, ini belum dimulai. Belum. Karena anak-anak gue juga belum saklek bener-bener mau jadi orang New York. Masih nggak betah. Orang ini nanti mereka libur sekolah pengen diajak pulang, pengen dibawa lagi ke Jakarta. Di Amerika aja Dipo makanya nasi pakai abon. Nasi pakai abon? Iya, Abon kan? enak tuh abon ratu, Mas. Kalau Mas tahu tuh. Yang boleh paling enak. nanti. Beliin dong. Ada abon ratu. Ntar terus coba saya bekelin ya. Biar nggak mie Sama ada nasi abon doang. dari Solo enak. Abon apa? Abon ada 2 rasa, abon manis sama pedas, Mas. Oh, kalau di Bambang Lipuro apa? Enggak ada. Itu cuma servis TV itu. Itu paling murah, abon ratu paling benar. Abon ratu. Abon ratu, bungkusnya juga paling apa istilahnya? Bagus. Paling bersih bungkusnya. Paling bersih. Abon, coba abon ratu. Nanti saya cari. Gini fotonya.
Kalau yang Solo ini fotonya. Servis TV Bambang Lipuro ini TV-nya. Ada Mas Panji, nanti ada itu servis TV Bambang Lipuro, Pak Samsul namanya. Iya, iya, Samsul TV. Samsul TV. Tadinya mau Samsung, cuman ke Korea-Koreaan. Iya. Samsul jadi. Ke Korea-Koreaan. Ya. Nah kalau skena Saya. apa? Berarti Mas Panji nggak akan meninggalkan status sebagai warga negara Indonesia. Tidak akan. Berarti omongan Soleh tentang Panji adalah orang paling nasionalisme ketika dia berbicara seolah-olah bendera merah putih berkibar di belakangnya masih berlaku. Masih berlaku. Masih berlaku. Itu kan kata orang. Saya kan nggak pernah mengaku seperti itu. Orang sejauh ini sih kalau setiap kali saya ngomong saya nengok ke belakang lebih banyak bendera Jamaika aja di sini gini kibar-kibar. Tidak pernah ada nih. Ya, tipis dong Pak Ajis. Boleh dong. Kan masa nanggung. Iya. Yang penting berani Pak Ajis. Betul. Lempar dulu aja. Lempar dulu aja. Betul. Gitu. Mas Panji, Ya. ini buku ini apakah nanti keuntungannya akan disumbangkan untuk stand up Indo NYC? Sedang NYC isinya cuma saya. Itu beneran cuma lu? Iya, soalnya orang-orang di sana diajak bergabung nggak mau. Kayaknya ya? lebih besar kemungkinan untuk orang-orang sini gue bawa ke sana untuk bergabung. Mereka punya mimpi dan cita-cita sendiri itu satu. Mereka ngerasa ini mah nggak perlu lah menjadi stand up comedian bukan sesuatu yang prioritas untuk mereka gitu. Gue kesini pengen jadi ini, pengen jadi itu gitu satu. Atau karena New York itu semuanya serba mahal, banyak yang pekerjaannya 2-3 pekerjaan nggak ada waktu untuk jadi begini. Atau mereka ke situ untuk sekolah. Banyak S2, banyak S3, sekolahnya cuma 1 tahun, nggak ada waktu untuk jadi komika. Ya udah, akhirnya waktu itu gue pernah bikin meet and greet Di sana? di Warkop NYC. Ada sharing komika ya, NYC ayo ya? kita ketemu yuk. Siapa yang pengen gabung stand up Indo NYC? Tanya aja sama Omar. Saya janjian kalau nggak salah jam 5 sore. Jam 5 sore? Saya datang jam 4. Sampai jam 7 malam tidak ada siapa-siapa. Akhirnya ngobrol aja berdua makan mie goreng. Omar Tanya siapa? Omar yang punya Gabriel Warkop Omar, NYC. Bukan itu Batistuta. Oh, yang punya Warkop Yang NYC. punya Warkop sana. NYC. Oh, yang punya Warkop Iya, itu. Warkop NYC, Omar. Yang terkenal itu ya? Betul. Itu Omar yang punya. Omar Prawinegara namanya kalau nggak salah lupa. Pokoknya namanya Ningrat gitu lah. Tapi dia pengen jadi komika juga nggak? Enggak dia. Ya, Dia kan entrepreneur kuliner dia. Jadi dia di sana hanya buat bikin itu atau pada pekerjaan lainnya? Enggak deh, di situ ngurus Warkop NYC. Ngurus itu aja, Mas? Iya, dengan partnernya satu lagi. Udah mereka berdua ngurusin itu. ada bulenya nggak di situ? Di Malah Warkop itu. setiap kali gua ke sana, kebanyakan orang sana. Kadang-kadang orang Korea lebih seneng makan mie. Terus kayak gitu ada bule-bule banyak. Waktu itu gue pernah ngeliat tentara Amerika lagi pada Terpesona juga nggak? Enggak ada. Terpesona, aku terpesona. Apa ya? Mereka apa ini? Coba cari mereka. Ini lagunya apa ya? Coba nanya. Lagunya itu. Flattered. Terpesona, Terpesona. I am flattered. Looking at your face. Iya betul. Cuman kamu tok, berarti nggak ada kegiatan-kegiatan kayak sharing komika gitu nggak ada Mas Ada Panji? di antara mereka. Di sana lebih lazim kalau ada yang punya joke terus samperin, do you accept tax? Do you receive tax? Do you want to get tax from me gitu. Jadi biasanya lebih kepada itu punchline lo mau gue tambahin punchline-nya nggak bisa kayak gitu. Tapi di luar itu nggak ada tuh yang duduk-duduk kayak beat gue tadi gimana? Itu nggak ada yang peduli gitu. Nggak ada yang peduli. Semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Tapi kalau dia ngeliat ide joke bagus, kadang-kadang dia nanya, joke lu gue tambahin punchline boleh nggak gitu biasanya. Oh, dikasih. Dikasih. Dikombutin singkat ya. Lebih kayak gitu aja. Itu yang praktek yang lebih lazim terjadi. Lu mau terima tag nggak? Mau diterima tambahin punchline gitu. di-tag. Tapi nggak ada kayak duduk bareng diskusi, nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada wawannya di sana tuh nggak ada ya? Wawan Cikuk. Wawan Cikuk nggak ada. Nggak ada. Wawan Cikuk. Wawan Cikuk kan sering nambah-nambahin punchline gitu. Arif Didu. Arif gitu. Didu. Oh, ya, Arif Didu nggak ada gitu. Oh, berarti lu nggak nyamperin ke rumah seseorang kayak kita kan sering kadang tuh nyamperin ke rumah Arif Didu. Ya. Bang Arif nih, gue udah premis. Ya. Arif gini. Tapi pas ngomong ada gorengannya gak nih? Ada. Lu suka gitu tuh. Pamri kadang Arif Didu tuh. Tapi cuma gorengan nggak apa-apa. Masih budget masih oke. Budget masih oke, nggak apa-apa. Iya. Tapi udah mulai nambah kopi ada Jis. Itu udah mulai tuh. Tergantung Iya. tuh. Abis itu minta nasi uduk. Nah, jadi tambah banyak dah. Sama dia sengaja matiin listriknya. Belum bayar nih gue. Oh iya bang. Keren. Legend of Kombut Arif Didu. Belum bayar nih gua. Beneran cuma lu doang berarti Mas di sana? Sejauh ini ya. Maksudnya orang Indo cuman kesana nonton lu doang gitu? Apa nyoba Ya juga? itu juga jarang. Waktu awal-awal doang muncul bertubi-tubi 10, 15, 20. Tapi setelah 6 bulan, setahun udah jarang yang nongol. 1, 2, 3. Ada nggak komika Indonesia yang
sampai Japri kamu, Mas Panji gimana sih kiat-kiat? Oh, ada dong. Ada. Mau buat ke sana? Ada ke Iya. sana juga? Ada. Banyak, Mas? Lumayan, nggak banyak sih, tapi ya lumayan. Ada yang udah mulai nanya-nanya. Kawan-kawan kita juga. Kawan-kawan kita juga. Iya. Kita kenal nggak? Kenal sekali. Oh. Kan anak stand up Indo. Inisial? D. Dwika? Bukan. Oh, Dajis. Enggak. Dah, Saya di sini aja, Mas. Saya di sini. 2000. Di sana nggak ada yang bisa disuruh-suruh, Mas. Kalau di sini saya bisa nyuruh semua komunitas. D. Dan di Beler? Bukan. Oh, Zawin. Bukan. Bukan. Siapa, Mas? Banyak tapi. Emang nggak boleh disebutin? Nggak apa-apa juga. Gua nggak tahu orang yang mengizinkan. Atau gua sebut aja kali ya. Sebut aja, Mas. Duto Triaji. Oh, Duto. Udah males dia dibikin gini-ginian. Iya, iya, Di iya. TikTok gini-gini dia. Iya, iya. Ini logo UI ya. Iya, gitu. Ini danau nih, ada. Gua S3 marketing. Disebutnya Mas Brewok sekarang kan. Mas Brewok. Mas Brewok. Oh, Duto Triaji udah Iya, dia mulai. sempat bertanya, dia sempat berencana. Dan benar-benar meniatkan udah nanya soal makan segala macem. Belum Lo emang makannya beda cara makan di sana? Biaya Kita makanya. Oh, biaya Makan makan. berapa biayanya? Duto Triaji mau ke New York juga. Salah satunya sempat Berarti ntar nanya-nanya. bisa berdua tuh. Kalau dia jadi, Nah, minimal kan ntar pas kumpul-kumpul udah nggak sendiri lagi. iya Mas. betul. Iya. Betul. At least saya ada temen untuk main dua kata lucu, Pak Ajis. itu. Plesetan tipis-tipis. Two words funny. Di sana nggak ada. Atau ada temen bikin konten di sosmed. Bisa Iya, tuh. betul. Sketsa. Iya. Sketsa New York. Sketsa Ji. Nah, Iya. satu. Sketsa Gen. Mas Panji di sana ada penulisan kayak I angry, I ask gitu enggak? Gue sebel gue nanya. Gue sebel gue tanya dong. Gue bingung, gue tanya dong ya kan itu I juga. confused, I ask. Iya, nggak ada sih, nggak ada. Itu kayaknya kita banget itu. Iya. Gue bingung, gue tanya kan. Iya. Belakangnya juga iya. Iya. Gua Yes. nggak ngerti ya. Iya. Enggak. Enggak. Tapi di sana ada format. Oh, tapi ada itunya. Di sana ada begitunya. Kalau kita kan ini ya, itu kan apa ya, disebutnya apa ya? Mungkin kayak logat Intonasi. ya, kayak logat stand up Indo. Iya. Logat ya. Di Amerika juga ada. Di Amerika itu kalau nutup punchline biasanya tambah dengan gitu. Sometimes I feel like I'm confused gitu. Ada nya gitu. Jadi abis punchline dia tambahin seakan-akan itu bukan punchline tapi itu sebenarnya jeda untuk orang ketawa. Susah untuk menjelaskannya. Iya. Tapi kalau lu dengerin, kalau lu lihat komika-komika Amerika, ini kok setiap punchline ada gitu-nya gitu. Ellen DeGeneres tuh beberapa kali. Ada masuk betul seringnya. ada nya banyak banget. Itu kayaknya untuk menyamarkan sekiranya punchline-nya nggak kena. Iya. Seakan-akan mereka emang lagi menjeda menuju ke kalimat Iya, berikutnya. betul. Padahal sebenarnya itu mah punchline. Oh, itu. Di sana Oh. juga di sana Iya, tuh banyak dicela-cela juga tuh. Komika dengan punchline UH gitu. Ya. Ada gitunya ya? Ada. Ada pola yang dipecandain juga ya? Iya. Kayak bom slide ya? Iya, Iya. enggak. Iya Ya, kayak ya sebenarnya di treatmentnya kayak bom slide sebenarnya. Tapi jaga-jaga kalau pecah bagus, nggak pecah bom slide. Ya, ada pilihan-pilihannya ya. Iya. Trik lah. Trik Tricky. pemain. Trik pemain itu udah jadi udah jadi bahasan umum di New York sana. Iya, Insya Allah udah saya rame. Maret ke sana ya. Ada jegel juga. Maret. nih. Hah? Maret. Apa sih saya bilang? Insya Allah Maret mau ke sana. Maret ngapain? Ngapain? Ah, itu nyobain mie di sana. Oh, jauh banget. Warga Gua kasih tahu sama lu. Sama dia doang, Mas. Saya enggak. Dia juga. Lu kan gua gini. Gua kasih tahu sama lu. Emang pemain nih. Ya kan dia Pemain. sekalian. Ini keren banget nih Oki Rengga nih. Bukan. Haryadi Wahui. Wah, ada rambutnya, ada rambutnya. Emang nggak bisa gundul dia? Bisa dong. Kalau dulu pacul, Mas. Iya benar juga sih. Tadi ada yang mau diceritain ya tadi? Tulisin, Mas. Ayo tadi. Enggak, gue cuma memastikan lu kalau mau ke New York ya. bisa. Tapi Ayolah. ada tapinya enggak? Ya, tapi kebanyakan orang berpikir tuh bahasa Inggrisnya harus rumit, padahal nggak juga. Loh, kemarin si Rin Hermana ngeposting dia stand up pakai bahasa Inggris. Itu menurut gue di New York kena. Beatnya dia. Padahal cara dia ngomong bahasa Inggris dialeknya Minang. Coba lu cek Instagram Rin Hermana. Dialeknya Minang. Dia lagi ngomongin perbandingan ibu Padang sama ibu di dunia. Itu lucu banget kalau misalkan dibawa ke sana. Nah, dengan bahasa Inggris itu dan dengan uang bapak-bapak ini kan banyak duit, saya tahu. Amin. Enggak, dia enggak, Mas. Saya banyak. Oh iya, bapak punya. Amin. Saya Bahkan masih amin. Bahkan saya bulan madu ke Eropa. Ya, Saya masih amin. Dia kan bulan madu ke Bali. Ya, ya. Beda. Kalau tapi Bali aja Oyo. sekiranya punya budget 11 juta PP, Ah, ah. 22, Heeh.
bisa ke New York. Dengan joke Anda, saya yakin Anda pecah. Tapi kan ada buat visa Berapa? berapa? Visa turis mah gampang. Oh, visa turis nggak ada minimal. Daripada cuma open mic apa nggak mending foto di sini aja? Ya lumayan. Ya lumayan. Iya, bikin juga buku Pecahkan enggak pecahkan enggak ya. Pecahkan tanda tanya. Pecahkan. pecahkah? Iya gitu. Pecahkah NYC? Iya. Pecahkan Oke. NYC. Oke, itu nanti aku akan hubungi Indra Cahya tapi yang Uber di sana ya. Uber food. Iya benar. Tapi di sana Orang Chinese. Mas Panji hanya fokus di nyoba skena stand up-nya aja. Iya, saya. Enggak. Kan lu kan juga ini kan Mas apa namanya? Pelukis. Bukan pelukis. Bukan. Itu mah Agung. Oh iya, Pelukismu Agung. Beda. Klasik. I like it. Ya, Malaika. Iya. Pemain namanya. Yang penting keisi. Ini. Pemain, player. Apa mah? Oh iya benar Player. Sobat New York player. Mas Panji kan juga salah satu alumni ITB. Betul. Desain produk ya. Betul. Di sana nggak sekalian berkesenian gitu atau Orang IP saya 2,7 mau ngapain jadi desainer produk di sana? Emang Atau ngaruh berkesenian di sana? Ya kan berarti kan menggambarkan bahwa disiplin ilmunya tuh seadanya saya itu. enggak juga. Atau dalam kata lain bodoh ya, Mas. Betul sekali. Ya. Mas, nih. Betul sekali itu. Gini ya, ini mungkin jadi motivasi ya. Ya. Teman gua tuh ada yang IP-nya 3,5 sama yang IP-nya di bawah 3 lah. Nah, sekarang yang di bawah 3 itu yang emang miskin sih, yang ini kaya. Ya itu motivasinya itu aja. Itu ya. Memang itu motivasinya. Iya. Emang cukup nggak usah aneh-aneh. Iya, nggak usah. Nggak usah aneh-aneh. Emang dia Iya. tajir, Coba kerja klik bagus. Pelipur Lara. Klik pelipur Lara. Ya, apa? nama Anda kan? Bukan, saya Yusril, Mas. Oh iya, saya pikir Klik pelipur Lara dari mana? TST. Saya Iya. klik ke titik. Iya. Nah, sampean pasti nggak tahu kan? Ketitik tahu. Klik ke titik itu adalah seorang komedian line up pertama Freedom of Gamble di Jogja. Klik ke titik Sadia Ma'ruf, Om Imot, Yanto Pecundang. Terus Wisben, Pak Wisben Wisben. Antoro, Bagus. Ibeng Sudiro, Bagus. terus siapa lagi? Ada komika Jogja namanya Yanto Pecundang tadi udah ya. Ya. Yanto Pecundang tadi ada. Ada Yanto Pecundang. Ini ada satu lagi yang Jangan ditanggepin Mas, gak kelar-kelar Iwan ini to ntar. Billionaire. You want to be a millionaire. Sumpah, namanya itu Iwan to be Millionaire. Iwan to be Millionaire. Bohong. Mas tanya anak-anak Jogja, Iwan to be Millionaire itu adalah saingan ketat Benedictivity di lomba-lomba Jogja skena awal. Ya, pernah Iwan dengar. to be Millionaire. Secara nama kayak anak-anak stand up Indo Ciledug ya. Bukan Kan anak dong. stand up Indo Ciledug kan ada gitu-gitunya kan, ada belakangnya yang lucu gitu. Nama-nama Ramon. Iya. Kapan-kapan kita bikin ya nama-nama komika lucu. Selain Bob Sadoni, ada komika Solo namanya Orochi Ma'ruf. Kalau Panji apa ya? Kalau Panji mungkin Panji Jumping mungkin. Panji Jumping. Bagus. Pemain. Pelatih di atas pemain. Memang dia saya ajak buat nilai-nilai kayak tadi itu Mas ya. Saya sedain aja nih channel. Dulu ada komik Solo namanya Gue Hawin. jadiin nih nama panggung gue Panji Jam. Panji Jumping. Panji Jumping. Atau Panji Kaleng gitu. Panji Salon. Iya, Panji Salon. Panji untuk mencinta juga bisa. Benci. Bisa ada lagu Panji untuk mencinta. Bagus tuh Mas. Iya. Nama lu awal-awal dong biar tahu Mas Panji nama lu. Oh, gua nggak tahu. Enggak. Yang awal-awal. Enggak lucu-lucu banget. Ayo. Apa? Use realize itu. Use realize. Enggak lucu. Use realize. Realize, iya, enggak lucu. Dari realize. Realize. Iya. Makanya kalau aku bikin reels di Instagram kan hashtagnya use menggunakan reels. Use reels. Alay sih. Use reels. Emang ada hashtagnya? Use reels gitu ada. Iya. Use reels. Hashtag. Itu kayak gue. Hashtagku sendiri. Waktu gue SMP, gue nulis nama gue K strip CHILL. Apa tuh? Kecil. Tapi tulisannya K-Chill. Kecil. Iya. K-Chill. Sama gue punya teman namanya Onet. Onet. Namanya sebenarnya Wanti. Cuman ditulisnya ONE strip T, One T. Wanti. Jadi dia Onet dibacanya. Wow, Iya. luar Itu. biasa. Luar biasa sekali. Kalau Alay temenku juga ada, dia itu. ada namanya FND tulisannya FND. FND. Iya. Temen gue namanya Amir. Amir. Udah meninggal jangan ya. Jangan. Jangan udah ngomongin. Nggak usah kalau itu. Kalau itu nggak usah. Jangan. Mas Anji, Ya. berarti udah banyak punya set materi berbahasa Inggris yang baru ada di New York loh.
Ada, ya kalau jokes sih banyak, lucu sih nggak terlalu ya. Soalnya gini, gua kan waktu pertama lu sampai ke sana, lu kan bikin vlog tuh. Iya. Nah, gua nonton tuh Mas. Lu materinya kalau gua nggak salah itu nge-translate materi Ada yang yang di bahasa sini Indonesia, buat iya. ke sana kan. Betul. Terus gua ngeliatnya, anjing keren banget ya. Panji ini tetap tidak bergeming lu ya. Walaupun pada saat itu shotnya tuh ketutupan orang kalau nggak salah. Iya, iya. Iya, ketutupan. Bule-bule sana tuh kayak lu udah naruh kamera kayaknya Iya, terus orang terus orangnya deketin lu. pada berdiri ya. Iya, iya. Gila. Di sini dia dipuja-puja ya. Di Amerika mah. Kebanyakan orang tuh kalau ke sana tuh emang pengen ngelihat gue lagi di kayak begitu. Nah, Kayak Hilmi Yahya, Deva, Patrick, Effendi. Hamil Yahya tuh pernah kesana juga? Iya, terus Habis gue bilang, itu tapi ngobrol. gue nggak ada show besar. Oh enggak. Saya pengen lihat kamu kalau misalkan lagi open mic kayak gitu. Mas Helmi nih? Iya, tapi sempet ngobrol setelah itu? ngobrol. Bener gak kalau ngobrol dia ada dagingnya di sampingnya? Isinya daging semua enggak? Bener gak Mas? Enggak ya? Isinya daging semua Penasaran enggak? gua. Enggak. Ada dagingnya. Enggak selalu, enggak selalu. ngambang dia. Nah, si Helmi Yahya ini kan juga Helmi Yahya. Nama panggung. Iya. Nama panggung. Helmi Yahya bagus ya. Yahoo.com dong itu. Beda dong. Yahoo.co.id Indonesia. Iya. Yahoo.co.id. Mas tapi di New York sana, Mas Panji udah show berbayar? Udah mulai diajak show berbayar. Di kafe? Itu biasanya gimana sistemnya? Kalau di Di sini kan Comedy Club ada. Hah? Jadi di Amerika, di New York itu skenanya dibagi dua. Ya. Ada lajur Comedy Club sama lajur Alternative Room. Oke. Comedy Club ya manggung di Comedy Club, ngejawab aja dari Comedy Club ke Comedy Club lain. Alternative Room adalah semua acara stand up yang tidak di Comedy Club. Kadang di bar, di kafe, di toko komik, di toko buku, di toko Pujasera vinyl, gitu. Pujasera. Putra Jawa Sumatera. Iya, pokoknya di tempat-tempat kayak gitulah. Nah, gue udah dapat tembus Comedy Club tapi masih level yang di Brooklyn karena Comedy Club kan yang strata-strata atasnya tuh semua yang di Manhattan. Terus gue udah tembus yang di sini. Terus kalau yang di sini tipikalnya adalah setiap hari Minggu dia ngirim email ke semua komika-komika. Isi jadwal kosong lu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang Jumat, Sabtu bayarannya $75 per set, yang Kamis, Minggu $25 per set. Terus gue sering tuh selalu saya kosong terus panggil saya. Tapi sejak gue dapat pass di bulan Juni tahun lalu sampai dengan sekarang mungkin gak nyampe 10 kali gue dipanggil. Karena komikanya banyak banget gitu Ya, jadi kan. ya. Jadi susah hidup dari sini. Nah, Alternative Room adalah orang-orang seperti gua yang capek nungguin job dari Comedy Club, memutuskan untuk gue bikin acara stand up sendiri. Nah, jalanlah mereka. Tapi karena infrastrukturnya bukan Comedy Club, kadang rame, kadang nggak rame, tergantung siapa yang bikin. Iya. Jadi gitulah gitu. Nah, jadi kadang-kadang dibayar $25, kadang-kadang dibayar 7, kadang-kadang nggak dibayar kalau yang nonton cuma sedikit gitu. Itu per set maksudnya per lu 15 menit? Iya, Setengah jam? 15 menit. Oh. 15 menit. Nggak terlalu ini sebenarnya cuman banyak ya. Banyak lumayan. Banyak apanya? Tadi titiknya 10 kali, berapa kali? Tapi Iya, kan belum iya. tentu dipanggil ya, Mas. Ya, 10 kali dari Juni ke Juni mah itu sedikit lah hitungannya sebenarnya. Berarti Mas Panji ini kayak ngalamin fase-fase awal-awal lu mulai merintis di Indonesia ya Mas ya? Justru enggak. Gue Enggak di dong. sini kan langsung orang tahu Panji siapa. Iya. Oh iya. Pas gue masuk panggung tuh orang udah, oh nih si Panji lagi stand up gitu. Jadi mungkin lebih mudah untuk gue dapat ketawa gitu. Iya. Kalau di sana tuh baru tuh gue bener-bener, gue ngerasain tuh keresahan anak-anak Daerah. Iya, anak-anak stand up Indo tuh gue ngerasain open mic gak lucu, tapi bertahan. Bahkan gue ngerasain nggak punya baju rapih. Anak stand up Indo kan suka gitu kan? Iya. Nggak punya baju rapi, kerja open mic, mulu sekalinya dapat job TV bingung minjem baju gitu. Ya kan suka gitu kan? Sama foto proper. Iya, Foto betul. proper, foto proper. Gue ngalamin itu semua dan akhirnya tadinya gue sempet stres gitu, sempet stres banget. Orang gue sehari stand up 3 kali, seminggu bisa 6 kali, jadi 18 kali 4 tuh. Hitung aja sendiri. Abis itu berbulan-bulan gak lucu tuh sebenarnya sempet stres. Tapi gue pikir-pikir anak-anak stand up itu kayak gini gitu. Gue denger ceritanya Dani Beler, terus gue denger ceritanya Indra Frimawan yang lama banget sampai menuju lucu. Terus gue bilang, ya kayak gini nih, gue mesti ngerti apa rasanya jadi mereka dan mesti bisa gitu. Kemarin juga ya, gue sempat lihat Mas Panji tuh diajakin collab ya Mas ya? Live Instagram atau apa dulu ya? Sama orang sana. Ya, udah ada podcast collab gitu kan? Banyak. Banyak banget Mas. Nggak banyak banget, tapi banyak lah. Dan gue gemar menerima ajakan itu. Buat mereka sih, mereka tentu pengen gue bawa masa Indonesianya. Iya. Karena gue liat followernya 200. Iya, tiba-tiba naik langsung jadi 10.000. Terus mereka biasanya view YouTube-nya 435, pas ada gue 100.000 gitu-gitu. Tapi gue seneng karena
reputasi itu membuat gue diundang di podcast lain. Diundang di podcast lain jadi kenal komika lain. Kenal sebanyak-banyaknya komika, dapat sebanyak-banyaknya job dari alternatif room yang tadi gue sebut. Iya. Pokoknya buka jaringan lah, itu mah gue senang. Itu Memang. kamu pas open mic tuh pernah nggak lihat ada kayak Hasan Minhaj, pernah? Nggak ada. Di tempat yang sama. Jagoan-jagoan itu open mic-nya nggak di open mic. Jagoan-jagoan itu open mic-nya di show-nya Comedy Club. Kan Comedy Club rutin bikin show kan, semalam 3 kali. Terus mereka ya paling nelfon comedy seller, gue mau naik ntar malam jam 8:30, boleh nggak? Oh iya boleh Bang Jerry. Jadi Servil. Bang Hasan. Iya. Habis itu mereka di tengah-tengah show nongol aja. Paling kalau misalkan ada yang mau naik, bro gue naik dulu bentar. Iya siap bang gitu. Siapa bangku? Di selak. Iya di selak dia naik gitu. Kayak siapa di sini itu ya? Ya kayak kamu Mas. Oh iya. Iya kayak kamu. Betul. Ya kamu rasain lah sekarang. Gimana? Terus gue kan juga ngerasa bersalah ya, karena gue kalau naik lagi ngelatih set kan kadang-kadang bisa sampai sejam. Iya. Tapi Dave Chappelle itu pernah masuk kayak gitu sampai jam 4 pagi, naiknya jam 10. Legendaris sekali. Jam 10 malam. Jam 10 malam turunnya jam 4. Legendaris sekali. Saksinya banyak. Ada banyak orang-orang yang nonton pacarnya udah tidur gitu. Terus yang coba oh Dave Chappelle gitu. Lagi latihan aja sambil ngerokok gitu. 6 Itu jam legend itu? banget. Iya. Wah, itu udah legend banget. Kisah soal Dave Chappelle open mic 6 jam. Sama satu lagi kalau nggak salah Dane Cook waktu itu. 8 jam atau apa. Siapa? Dane Cook. Dan Cook. Jadi itu tuh legend banget ceritanya. Jadi sering banget tuh komika-komika masuk. Nah mereka nggak pernah open mic di open mic-nya di situ. Dan gue nggak pernah ketemu sama mereka karena ya kita beda strata lah gitu. Iya. Open mic gue yang nonton komika lagi soalnya. Gue sering berapa kali. Pokoknya open mic di luar negeri sering. Gue bahkan pernah naik di stand up Indo Ambon. Apa Kupang ya? Kupang ada, Ambon ada. Iya, apa dua-duanya ya lupa. Nggak bisa, karena kan Nggak beda. bisa, karena itu kan jauh. Jauh, nggak Ayo. mungkin Nggak, tiba-tiba. maksudnya di hari yang berbeda. Sorry Mas, lu begini nggak mungkin. Iya sama gini, nggak mungkin. Selamat malam Ambon, selamat malam Kupang, nggak mungkin. Jauh. Pemain. Selamat malam Ambon, selamat malam Kupang. Lucu banget ya. Nggak ada. Saya doang. Orang sebelah sini. Tapi Batistuta. Siapa namanya? Batistuta. Gabriel. Bangga sama Anda. Gabriel Omar Gabriel bangga sama Anda. Kok bisa tahu? Dia pernah ngomong sama kamu ya? Ya kan dia nonton. Nonton ini. Dia nonton ini. Nonton ini. Nggak Dia mungkin. subscriber. Mas Panji, Itu bahasa Argentina subscriber. apa? Subscriber. Boleh nggak ngomongnya ke kamera? Iya. Apa bahasa Argentina subscriber? Subscriber. Itu kayak lebih ke Jerman ya. Argentina. Lucu banget. Aku ngerti kok. Aku ngerti bahasa Argentina. Dan yakin lagi subscriber. Iya. Mas Panji, Yes. kultur stand up di New York yang mau lo coba terapin di Indonesia atau di markas kali ya? Ada nggak? Aduh banyak. Dari sisi format acara banyak. Makanya di Markas Comika kemarin nyobain sejumlah open mic kayak keroyokan itu open mic crowd work. Gimana nanti itu open mic hot topic yang orang lemparin bahas Haryadi Wahui, terus komikanya siapa itu? Atau apalah gitu ngelemparin buku terus bikin kelucuan dari buku terus gitu ada tackle heckle open mic heckler. Dari format-format kayak gitu, tapi salah satu yang paling pengen gua tularkan adalah bahwa open mic yang banyak banget di New York itu terjadi karena open mic itu dikelola oleh satu komika. Jadi open mic itu sederhana sekali secara format, nggak ribet-ribet banget. Dia cuma bilang ada open mic di cafe ini, datang sejam sebelum acara, ada kertas tulis nama lo di situ, nanti gue bacain satu persatu. Terus nanti dia yang MC, dia yang habis itu ngasih tanda kalau waktunya udah habis. Dan dengan itu semua komika tuh jadi pada bikin open mic dan open mic-nya banyak. Itu yang pengen gue tularin. Dan open mic di sana tuh random banget. Gue pernah ngeliat open mic di ruangan yang kecil sekali kayak penjara, cuman mungkin 2,5 meter kali 2,5. Isinya cuman 10 orang, 10 kursi. Open mic cuman 10 kursi, tapi salah satu open mic paling seru. Kebayang nggak betapa di mana aja bisa bikin open mic, siapapun bisa ngerjain. Jadi kalau misalkan itu berhasil ditularkan di sini, open mic jadi banyak. Open mic gak harus komunitas, open mic bisa komika gitu. Misalnya Yusril kerja Senin sampai Kamis, waktunya cuma Jumat, dia nggak bisa open mic, tapi dia pengen open mic, dia bikin aja, dia ngomong sama Ketawa atau Kunci atau Markas Comika, lu kosong nggak kalau misalkan hari Jumat jam 5 sore gitu, gue boleh nggak bikin open mic? Dan dengan itu kan
orang jadi punya banyak pilihan gitu. Iya. Nah itu yang pengen gue coba lakuin gitu. Nggak usah terlalu, kan kita kadang-kadang masuk kafe terus kita ngeliat, ini bisa nih bikin open mic tapi kekecilan gitu. Nggak ada istilah kekecilan di Amerika Serikat. Orang itu nggak ada pintu, nggak ada jendelanya, pintunya besi, bener-bener kayak nggak jelas lah gitu. Tapi open mic-nya seru banget gitu. Nah itu yang pengen gue. Kecil 10 orang. 10 orang. Pintu aja nggak ada jendela gitu. Iya, nggak ada, iya bener kayak penjara kotak, gitu. Masuknya aja, gue bahas juga di vlog gue, ada di buku gue. Masuknya aja, lu kayak masuk apartemen The Red gitu. Kayak mikir, gue bakal digebugin nih kalau misalnya ketemu sama orang ini. Bener gak sih di open mic di sini? Tapi beneran ada, namanya Tiny Cupboard Studio. Kecil banget. Tapi komika-komika New York tuh seneng ke situ untuk nyobain sesuatu yang baru bener kepikiran. Baru banget, jadi dia tesnya di penonton sedikit gitu. Oh iya. Dan karena orangnya sedikit, responnya jadi lebih asik gitu. Terus orang nggak gampang pulang, karena kan biasanya di sana open mic, habis open mic cabut. Karena cuma 10, kerasa banget tuh kalau pulang tuh. Jadi ikut sampai akhir, seru. Lebih intimate ya. Iya, dan kalau misalkan itu bisa gue nggak tahu gimana caranya bisa kebetulan di sini, open mic jadi banyak. Sehingga juga bisa dilakukan di kota-kota lain. Kan kalau di kota-kota luar Jakarta kan bilang, kita open mic cuma seminggu. Di Jakarta bisa Senin sampai Minggu. Lah, lu bisa kalau lu mau. Siapa yang bilang komunitas stand up Indo Pasuruan bisa cuman tiap hari Kamis? Bener dong? Iya benar. Bener dong? Benar. Tapi Pasuruan Jumat Mas Panji. Iya. Enggak, Sabtu. Iya. Sabtu. Karena kan Pasuruan. Paket Sabtu seru-seruan. Pasuruan. Anda? Paket seru-seru. Pemain. Enggak, jangan. Pemain apa? Pemain game. Oh, kenapa tadi? Main game. Iya. Main game. Oh, Iya. karena begini, bukan Iya. cuma gini aja. Iya, pemain game. Main game. Iya, main game. Analog. Lucu sekali. Ya tapi kan mereka jadi bisa punya minimalnya 2 kali open mic kan. Kalau komunitasnya nggak mampu, mungkin ada komikanya yang mampu. Betul. Udah jalanin aja. Itu kayak Jogja dulu hampir setiap hari. Masa? Open mic. Ada Senin. Freedom of Gam kan Freedom of kayaknya cuma 2. Gamble, Selasa Selo. Selasa Selo. Sama dulu si Yuda. Freedom of Yuda Gamble ini Jumat ya? nama akunnya mau terkejut nggak? No. Apa? Nama akunnya Yuda ini Apa? dulu nama akunnya adalah Yuda Dababai. Jakarta. Padahal dulu pas lagi nggak ada open mic, lagi COVID, semuanya pengen open mic. Bandel dibilangin. Sekarang ada pada nggak mau. Iya. Dulunya nama saya tuh Yusril 1000 Mas. Tiba-tiba. Tapi tiba-tiba. Soalnya tadi dia lupa ngomong itu, cuma ngomong Yusril Live. Tiba-tiba. Tapi Yusril 1000 bagus kan? Bagus. Panji Jumping bagus. Iya, aku setuju. Soalnya kalau nama gue jadi Panji Jumping, orang New York juga ngerti lucunya di mana. Kan mereka tahu istilah Panji Jumping. Iya benar. Bener. Iya. Udah. Soalnya nama gue Pragiwaksono dipanggilnya Papa Sono. Panji Papa Sono gitu. Tolong. Kan ada W-nya. Iya, mereka nggak bisa nyebutnya. Pragiwaksono susah. Lah itu? Saya bisa. Wes, cetak poin terus. Cetak poin terus. Nintendo. Main. Iya. Pertanyaan terakhir, Sril. Pertanyaan terakhir dari aku, itu kan yang tadi 10 orang tadi yang kafe random tadi Mas Panji. Pernah nggak sampai ada larangan, Mas di sini kan banyak anak-anak ngomong jorok ya gitu. Pernah nggak ada begitu Mas Panji di Aduh. sana? NYC loh ini. NYC. Terus kamu bilang NYC loh ini. NYC loh ini. Ini apa? Hah? DJ. Oh iya. Maksudnya larangan-larangan itu Larang-larang. ya? Ada gak sih batasan-batasan, Mas? Nggak ada. Di sana malah prinsipnya mendingan minta maaf daripada minta izin. Lu sama dong kayak di Lu sini. sama ya? Iya. Kayak Iya, ke istri. ngomong aja, hajar aja gitu. Jadi Tapi nggak nanti pernah- kalau ada yang tersinggung minta maaf. ya, gue lagi mikir sebenarnya sih nggak ada aturan, nggak ada. Gue nggak pernah datang ke open mic, jangan ngomong gini, jangan ngomong gitu. Tapi resikonya ya semua orang bisa ngomong apapun. Ada yang kadang-kadang bisa rasis di atas panggung, ada yang bisa saling serang gitu. Kayak misalkan ada queer ya, ada yang laki-laki tapi danannya perempuan, ngomong ke atas panggung, ngejelek-jelekin yang homofobik. Terus nanti jeda satu orang dia ngomongin gue paling sebel dah sama orang LGBT itu bisa sampai kayak gitu. Jadi nggak pernah bener-bener ada aturan gitu. Nggak pernah ada yang gebrak meja, bang, hentikan bercandaanmu gitu, nggak ada. Yang kayak gitu tetap ada, Oh, tapi tetap nggak ada. pernah datang dari komunitas, bukan komunitas, dari comedy clubnya, dari pengelola open mic nggak ada. Tapi yang marah, yang nggak suka tuh banyak. Malah tipis-tipis komika di sana tuh berharap terima begituan, karena mereka tahu itu akan membuat mereka viral. Kan sempat ada cewek lagi stand up, dilempar bir, terus diambil birnya diminum kan? Iya. Itu viral tuh, dia jadi terkenal. Padahal sebenarnya dia tuh nggak lucu-lucu amat gitu Iya, artinya. iya, Tapi momen-momen itu adalah momen-momen yang
dicari gitu. Ada satu komedian juga namanya Troy siapa gitu gue lupa. Dia sekali waktu tuh di heckle juga. Terus dia gitu dia hajar balik terus viral terus dia sekarang jadi punya karir gitu. Gue punya temen namanya Wyatt Vergrado lagi stand up. Tiba-tiba ada bapak-bapak aja. Bapak-bapak kacamata pendek itu nyamperin. Jaraknya segini nih. Misalkan lu di atas panggung dia nyamperin cuma gini dong. Ngeliatin aja terus dia gitu. Apa kata dia? Terus dia terus pulang gitu. Aneh banget itu. Itu viral? Viral itu. Viral juga. Dia naikin terus viral. Bahkan dia sekarang saking ramenya udah jadi bintang iklan dan segala macamnya. Jadi sebenarnya mereka agak berharap mendapatkan pengalaman seperti itu karena mereka tahu ketika itu terjadi viral. Tapi sebenarnya secara umum sih kita semua sebel sama orang-orang seperti itu. Ada aja di Amerika Serikat. Kalau berarti Oki Rengga tuh di sana viral tuh harus ya? Oh, pasti. Iya, pasti. Langsung dapat banyak job. Gara-gara itu, come to state. Iya. Kamu say, you stand up. You stand up. Pull him. Iya. Tarik dia. Pull. Tarik sini. Pull. Pull, Hear you. sir. You hear. Hear you. Sini kamu. Iya. Sini kamu. Hear you. You hear. You stand up. You want stand up? You funny? No. Itu sih viral sih. Kalau nulis berdua gini Mas Panji bagian ngetik paragraf berapa gitu nggak sih? Nggak, jadi ada spasinya doang. Ada beberapa, jadi ada sejumlah bab terus kita sepakatin mana yang Indra ambil, mana yang gua ambil dan di setiap bab tuh selalu ada ditulis oleh Indra Cahya, ditulis oleh Panji Pragiwaksono. Ada. Jadi jelas gitu. Oh, kirain cuma mencet enter dong. Enggak. Mas berarti pengennya setelah buku ini launching apa Mas? Yang Mas Panji, gua harus launching ini, bikin ini, harapannya apa? Sebenarnya untuk orang umum tahu cerita ada orang Indonesia yang lagi di sana aja, tapi dalam hati gue tuh gue berharap orang jadi berani untuk misalnya merantau dari kota mana ke Jakarta atau dari Jakarta ke New York. Gue sih pengennya seperti itu, biar gak sendirian lama-lama. 1 atau 2 nama yang menurut lu layak nih ke New York? Komika Indonesia. Gue kasih 5. Oke. Mo Sidik, Regi Hasibuan, Annie Yang, Ben Danio, Duto Triaji. Mo Sidik, Regi Hasibuan, Annie Yang, Ben Danio, Duto Triaji. Betul sekali. Mo Sidik, Duto Triaji. Oke, ini mainannya ya. Okay. Mo Sidik, Regi Hasibuan, Annie Yang, Ben Danio, Duto Triaji. Mo Sidik, Regi Hasibuan, Annie Yang, Ben Danio, Duto Triaji. Sekarang dimulai dari belakang. Ben Danio, Duto Triaji, Ben Danio, Annie Yang, Regi Hasibuan, Mo Sidik. Dari Regi ke kiri. Regi. Sampai. Wait. Penari. Kok penari? Pemain. Ada terakhir nggak? Ada. Kalau ngomong sama Mas Panji tuh nggak bisa habis ya. Kita pengen Iya. terus-terusan ya. Karena ngomong sama lu tuh nggak nih serius Mas. Kita ngomongnya. Tapi ini serius, Mas. Boleh bilang sekali lagi, tapi kita ini serius, Mas. Aduh, pantas. Apa tadi mau nanya apa? Enggak, udah. Terima kasih Mas Panji. Yaudah. Udah cukup banyak dagingnya ya, baik, di sini baik. ya. Keren banget, kasih, keren banget. Makasih Mas Panji, Sayang, semoga terima kasih. bukunya. Ini kalau mau beli bukunya kemana Mas? Pecahkan.com mulai 5 Juni. Udah ini. Udah ya? Udah. Udah. Berarti sudah ada di pecahkan.com. Iya. Ada di pecahkan.com. 5 Juni pas ulang tahun Babe Sabita. Emang iya? Iya. Oh dia tuh hafal semua ulang Hafal tahun ulang komika. tahun aku. Sebutin semua komika. Harian di Wahui. Enggak, jangan sampai yang indie banget lah. Jangan yang indie banget. Ajis 2000. Ajis 2000 3 Mei. Erwin Wu. 1 Januari. Wu Erwin. Januari 1.